Ya, kasih karunia dan iman. Tuhan melihat kita beriman. Tuhan melihat kita percaya. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia dan iman itu adalah pemberian Tuhan, bukan upaya kita, bukan usaha kita. Iman merupakan pemberian Tuhan. Iman itu faith, kata benda. Nah, beriman atau percaya itu kata kerja. Jadi kalau iman itu merupakan pemberian Tuhan, sedangkan beriman atau percaya itu bukan pemberian Tuhan, tetapi respon kita. Percaya atau beriman adalah suatu pilihan kita untuk menggunakan iman tersebut. Iman, bahasa Ibraninya emunah, Yunaninya pistis, artinya keyakinan yang teguh. Suatu pendirian yang didasarkan pada mendengar. Iman menurut kitab Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan tidak ada tapi tidak kelihatan. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Di dalam iman ada pengharapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukan tidak ada. Ada tapi nggak kelihatan. Iman adalah jaminan bahwa kita memiliki sesuatu biarpun hal itu tidak terlihat. Iman adalah akta kepemilikan dari sesuatu yang kita punyai di alam roh yang tidak dapat dilihat di alam natural. Iman bukanlah bukti dari segala sesuatu yang tidak ada, namun bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu ada dan nyata, namun tidak kelihatan. Iman adalah kemampuan untuk melihat hal-hal yang nyata, hanya hal tersebut berada di alam yang tidak kelihatan. Nah, sejak kita percaya Yesus, lahir baru, kita semua harus belajar melihat yang tidak kelihatan, tapi ada. Nah, Tuhan itu nggak kelihatan, tapi ada nyata. Oksigen nggak kelihatan, tapi ada nyata. Begitu ya. Ibrani 11 ayat 3 berkata, oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan. Dengan demikian apa yang kelihatan sesungguhnya terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Jadi alam semesta yang tidak kelihatan dijadikan oleh firman Tuhan yang tidak kelihatan. Sekali lagi ya, alam semesta yang kelihatan dijadikan oleh firman Tuhan yang tidak kelihatan. Tadi dikatakan oleh iman kita mengerti. Ternyata iman itu yang membuat kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan. Oleh iman itu kita bisa paham. Oleh iman kita bisa mengerti. Ternyata bukan IQ kita, kepintaran kita yang buat kita paham, kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan. Tapi oleh iman kita mengerti, kita memahami bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan. Iman berbicara kebenaran dan kenyataannya dapat dilihat secara mata iman. Iman itu ada dan nyata, cuman di alam yang tidak kelihatan, alam roh. Manusia jasmania, manusia karnal, sering memandang segala sesuatu dalam alam fisik. Manusia jasmania, manusia karnal sebagai manusia yang selalu menggunakan panca inderanya untuk bisa melihat, merasa, mendengar, mencium, dan meraba. Tuhan beroperasi di alam yang tidak kelihatan, alam roh. Alam roh sudah ada sebelum alam fisik ada. Tadi ya Ibrani 11 ayat 3 ya. Kita perlu berhenti mengandalkan penglihatan alam fisik dan mulai melihat dengan mata iman, mata hati kita ya. Iman adalah kenyataan
sesuatu yang nyata. Itu berarti bahwa apapun yang Tuhan janjikan kepada kita bukanlah sesuatu yang tidak ada. Itu ada, telah tersedia di dunia spiritual, di dunia alam roh. Dengan beriman, dengan percaya, kita menjangkau ke dalam roh dan membawa janji-janji itu ke dalam perwujudan fisik, perwujudan natural. Ketika kita mulai melihat apa yang kita yakini sebagai kenyataan, maka itu akan membuatnya lebih mudah untuk kita menerimanya. Dahsyat ya. Mengaktifkan iman. 1. Berkata-kata. Memperkatakan apa yang kita percayai. Iman membuat kenyataan di alam roh, ke alam fisik. Kita dapat memperoleh apa yang kita perkatakan. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, sesuai dengan apa yang telah tertulis, aku percaya karena itu aku berkata-kata. Dan ketika kami mendapat roh iman yang sama, maka kami juga percaya sehingga kami pun berkata-kata. Filemon 1 ayat 6 berkata, versi King James Version, bahwa pernyataan imanmu dapat menjadi efektif dengan mengakui semua hal yang baik yang ada di dalam dirimu di dalam Kristus Yesus. Kita mengakuinya itu dengan perkataan. Mengakui semua hal yang baik yang ada di dalam dirimu di dalam Kristus Yesus. Iman itu menentukan perkataan kita. Perkataan kita tidak menentukan iman kita. Iman kitalah yang menentukan perkataan kita. Kita mengatakan apa yang kita percayai. Kita menerima apa yang kita katakan. Wow. Kita menerima apa yang kita katakan. Itu ada di alam jasmani. Kedua, bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai. Itu tindakan iman. Yang ketiga, memandang Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Itu tertulis di Ibrani 12 ayat 2 berkata begini, hendaklah pandangan kita tertuju pada Yesus, pencipta iman dan penyempurnaan iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya, dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Saat kita memandang Yesus, dan Yesus melihat kita beriman, Yesus melihat kita percaya, kita tidak perlu fokus pada iman kita. Seperti mempertanyakan, apakah iman saya cukup? Apakah iman saya besar? Apakah dengan iman saya layak menerima? Dan seterusnya, dan seterusnya. Saat kita fokus pada iman kita, itu sama dengan kita fokus pada diri kita sendiri. Fokuslah pada Yesus, bukan pada iman kita atau diri kita. Iman kita disempurnakan oleh Yesus, bukan oleh upaya diri kita, karena Yesus adalah pencipta iman dan penyelesai iman sampai akhir. Wow, itulah tentang iman yang luar biasa yang sudah diberikan pada kita. Tuhan Yesus memberkati Bro and Sis semua. Amin.